Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyous Santri Adventure. Oke, teman-teman, kita akan menyimak nih kisah-kisah luar biasa, atau khayalan menghalu dari para kabib nih ya. Jadi ini sangat viral ya, sangat oke, keren ya, sangat mudah diterima. Dongengan ini bener-bener bekerja untuk para penggemarnya, pecintanya itu pada zaman-zaman sebelum sebelum daring ya, sebelum zaman internet, zaman YouTube ini mulai berkembang. Ini sangat sangat bekerja ini. Kibulan-kibulan ini sangat bermanfaat ya. Mereka benar-benar bisa mengambil kesempatan besar dengan dunia masih offline saat itu. Wah, itu luar biasa. Dongeng, maka ketaatan itu bisa diraih dengan sangat mudah. Tapi dengan sekarang sudah berkembang zaman YouTube, orang ngomong di ujung mana sudah disimak di ujung mana, sehingga ucapan-ucapan seperti ini kalau tidak masuk akal ya akan mudah dikoreksi oleh banyak orang. Ya, kalau ngomong di depan para pecintanya ya mereka nggak dapat perlawan apa-apa. Mereka semuanya diterima, semuanya oke, manggut-manggut, kumpulkan dana, kumpul, diminta apa kasih ya. Tapi kalau sudah di dunia seperti ini, di dunia online ya sudah, hati-hati ini, siap-siap di rujak oleh orang banyak ya, kalau ngomongnya nggak benar ya. Tapi ini bener-bener payah nih kalau khayalan seperti ini. Kita nggak lihat Nabi mengajarkan seperti ini. Oke, kita simak ya. Ini luar biasa dari depan sampai belakang ini. Ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Makin mana mullah? Pak. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari ya. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin. Saya tanya sekarang, Esensinya apa coba, main-main pegang-pegang lepas matahari dia. Esensinya apa? Yang paling payah, paling parah itu setelah ini. Nah, ini percakapan para habib nih. Untung dia bener-bener untung kok jadi habib di Indonesia. Kalau di Afrika wis jadi bener-bener mereka bener-bener mengambil keuntungan menjadi habib di Indonesia ini. Coba kita simak teman-teman. alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib di Indonesia. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Tawa-ketawa. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan.
insyaallah. Orangnya belum lahir ya udah bisa nolong orangnya. Nah kayak gini ini cerita-cerita yang gimana untuk membuktikannya, kita lanjutkan. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Agak Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Baik, yang berikutnya. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita, yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Nih, ketawa-ketawa kayak orang nggak waras, teman-teman. Kayak orang nggak waras, ketawa-ketawa menghina ya, dengan wajah impornya, kemudian hidung pesek, pipi tembem. Ini kalimat apa seperti itu ya? Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Bagaimana itu bayi Kota Terim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Artinya yang dimaksud ya Terim wa ahla adalah ya Terim ya Allah barokah Kota Terim, kemuliaan Kota Terim. Dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di Kota Terim, penduduknya. Siapa penduduk Kota Terim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di Kota Terim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di Kota Terim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib, ini coklat, yang ini. Nih kalau memang memuja-muja kotanya asalnya Tarim, kenapa memilih hidup di Indonesia? Karena di Indonesia lebih enak, dia nggak ngapa-ngapain, jualan air putih aja udah jadi kaya raya. Lah di Kota Tarim dia nyangkul jualan mungkin lama itu dapat uangnya. Di Indonesia sangat gampang. Jadi kenapa nggak hidup di Tarim? Ayo, itu. Putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyarah apa kamu tadi malam?
Dapat bisyarah apa kamu tadi? Seperti itu. Mereka para wali yang ada di Kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'lawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'lawi ini. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kanu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Ketahuilah, jika ada orang zalim dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Nah, ini klaim-klaim yang kayak gini ini enak banget ya, mereka bisa mengklaim memasukkan orang masuk surga dengan seenaknya kan. Wah, asal cinta dan kami tarik masuk surga, cinta kami tarik masuk surga. Itu klaim kok kayak gitu enaknya. Nah, itu yang jadi masalah. Wah, payah. Nama pertama, Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur di situ. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Oke, teman-teman, tentunya teman-teman bisa menilai sendiri, menyaring-nyaring sendiri seperti apa yang mereka ucapkan dan apakah akan diikuti ucapan seperti ini, apakah layak untuk diikuti. Itu kalian pasti akan bisa menilai sendiri. Oke, ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.